Anda pasti kenal dengan yang ini, musik pesisiran pantai utara Jawa, populer dengan sebutan tarling dangdut panturaan. Setiap kali pentas, penonton dijamin membludak. Siapa nyana? Seni tarling yang merupakan akronim dari dua alat musik utamanya yakni gitar dan suling, mampu menyihir penonton untuk betah berlama-lama menikmati pentasnya. Untuk kawasan pesisir Pantura macam Indramayu, Cirebon, dan sekitarnya, tarling jadi hiburan nomor 1. Hajat kawinan, sunatan, atau lainnya, pengisinya tak lain, tak bukan adalah tarling. Apa sebenarnya yang membuat tarling dangdut Pantura mampu menyedot animo besar para penonton? Tak bisa dipungkiri, satu daya tariknya adalah penampilan panggung. Lagu dan musik serta goyangan sang biduan alias artis penyanyi tarling dangdut Pantura jadi senjata utama hiburan tarling dangdut Pantura ini. Sederet nama top kini berkibar sebagai idola musik tarling dangdut Pantura. Dewi Kirana, Diana Sastra, Sri Avista, Juliana ZN, dan lain-lain terus menancapkan dominasinya. Eksistensi penyanyi tarling dangdut Pantura memang bukan perkara mudah untuk diraih. Mereka yang kini berada di puncak ketenaran meski melewati jalan terjal. Sri Avista misalnya, bersama grupnya Nada Rindu, kegagalan jadi langganan di awal karirnya. Awalnya saya waktu album pertama artinya nggak kena di masyarakat. Kedua juga sama, ketiga juga sama, hampir di situ putus asa saya, Mas. Iya, kok nggak gampang sih jadi artis gitu. Kirain rekaman langsung meledak, dikirain saya. Kok sampai 3 album, jarak 1 album kan 1 tahun, Mas. Iya, 3 tahun saya bikin album sama sekali nggak laku. Dan sama sekali saya tetap nggak dikenal sama masyarakat. Hampir saya. Begitupun tarif manggungnya yang pernah hampir tak dihargai. Ada pimpinan atau pemusik gitu yang selevel sama saya gitu, cuman pemain tamborin atau apa itu nggak kasihan, Mas. Lihat anak kecil duduknya di atas mesin itu mobil gitu, kan panas, bayangkan berapa kilo, berapa ratus kilo, dan juga berapa jam. Kita hampir 5 jam. Dulu kan jalannya nggak enak, jelek. Dari Indramayu ke Brebes itu hampir 5 jam. Kayak gitu. Tapi saya tahan karena saya satu malu, kedua ya saking saya nggak mau mengecewakan orang tua saya gitu. Saya harus jadi penyanyi, saya harus jadi artis gitu. Jadi saya ya diem aja sambil ya Allah berikan kekuatan sama saya gitu. Berikan pokoknya berikan kesuksesan sama saya gitu. Biar orang tua saya senang. Saya suka disedih kalau ingat itu, Mas. Dan pulangnya ingat aja manggung di Brebes, saya bertahan gitu karena pikiran saya mau dapat uang buat orang tua saya gitu. Pas turun dari bus sama pimpinannya tuh saya dikasih amplop. Bayangkan, Mas, pas di rumah saya buka amplopnya cuma ada 2.000 perak itu. Namun dengan jiwa pantang menyerah, tekad berlanjut dan berbuah hasil manis. Kini Sri Avista laris manis. Tarif manggung pun melonjak naik. Misalkan daerah sini 15 gitu. Luar kita ke Jakarta gitu bisa 2 kali lipat. Iya, atau kita kemarin ke Semarang bisa di 4 kali lipatkan gitu. Bertarif tinggi, tawaran manggung tak sedikit berdatangan. Bahkan semakin moncer pada masa usai panen sawah di kampung. Hingga akhirnya tarling dangdut Pantura makin eksis. Tak jarang, jadwal mentas pun bisa sampai ke luar negeri.
Yang paling jauh ada sampai ke Pekalongan, ke Banten, Tangerang, untuk sekarang ada saya ke Taiwan, tapi sayanya aja. Oh gitu. Untuk bintang tamu untuk acara menghibur masyarakat Indonesia juga yang ada di sana. Ngetop di taraf lokal, keinginan menasional pun terbesit di hati Yuliana ZN, penyanyi tarling asal Indramayu yang dikenal gemulai dan tak kalah cantik dengan artis nasional. Harapannya ya pengen lebih sukses lagi lah, bisa sukses, amin, kalau bisa sampai ke nasional. Sebuah rumah daerah Gebang perbatasan Cirebon dan Losari mendadak ramai. Wajah-wajah para ratu tarling dangdut Pantura berdatangan. Tapi bukan dengan kostum show mereka. Ternyata mereka tengah berkumpul arisan sesama penyanyi tarling dangdut Pantura. Beda dengan arisan biasa yang hanya kumpul-kumpul mengobrol. Arisan paguyupan Cas-Cis-Cus ini justru lengkap dengan arena mentas. Sebuah panggung kecil dan alat musik disiapkan untuk mentas. Warga sekitar pun berkerumun ketika satu persatu penyanyi tarling menyumbang lagunya masing-masing. Bak artis-artis nasional, penyanyi tarling dangdut Pantura pun punya penggemar fanatik. Kesohoran yang membuat mereka seolah-olah adalah warga elit di tengah kerumunan masyarakat Pantura. Tak jarang pengalaman manggung membuat horor tersendiri saat pentas. Asalnya, tak sedikit keributan terjadi, bahkan menjadi korban salah sasaran. Belum lagi ulah jahil sejumlah penonton yang mabuk. Ada saya manggung di salah satu wilayah. Ada salah satu orang, dia mabuk juga ya, mabuk. Kan namanya di panggung kan identik dengan orang mabuk ya yang jogetnya. Dia sawer, kan saya tidak harus meladeni satu orang kan. Saya di panggung banyak yang joget. Mungkin menurut dia harus dia yang diladenin kan. Ternyata kan saya ke lain-lainnya juga kan. Saya menghargai yang lainnya juga yang joget, yang mau sawer juga. Ternyata dia nggak terima. Terus dia marah-marah. Oh saya sampai nangis gitu. Saya sampai nangis. Dewi yang namanya pernah disangkut pautkan dengan tersangka kasus korupsi impor daging, Ahmad Fatona, justru merasa beruntung. Fatona membuka rezeki baginya. Saya ambil hikmahnya aja. Alhamdulillah sekarang kan job makin banyak dan nambah mahal juga. Terus memang Bapak Ahmad Fatona itu tidak pernah mentransfer uang sama saya, tapi secara nyata saya tuh sekarang banyak job jadinya. Jadi tambah mahal ya. Banyak yang bilang Mbak Dewi katanya itu Ahmad Fatona tuh bikin rezeki buat Mbak Dewi katanya gitu. Iya. Iya, alhamdulillah terima kasih buat Bapak Ahmad Fatona. Iya. Tarling pun berkembang tak hanya sekedar panggung ke panggung. Secara profesional, mereka kelola menjadi sebuah industri rekaman. CD dan album diproduksi dan laris manis di pasaran. Diana Sastra contohnya, ia tak bisa dianggap hanya sekedar penyanyi panggung. Usaha tarlingnya berkembang pesat dan mempekerjakan banyak orang. Keuntungannya mungkin lebih banyak kita produksi sendiri, karena ya dinilai dari secara bisnis. Kalau misalnya kita di produser itu kan kita dibayar sebagai penyanyi. Lepas daripada omset penjualan kan bukan urusan kita lagi, itu urusan produser gitu. Tapi kalau misalnya kita garap sendiri, itu ya semuanya sampai omset penjualan pun kita mau berapa ribu cetak pun itu sudah urusan kita. Karena sehari saya bisa jual antara 100 keping standarnya, tapi kalau sampai rame pengunjungnya banyak
antusiasnya banyak orang-orang itu ya, itu antara 500 sampai 700 keping dalam sehari. Namun kesuksesan artis tarling dangdut bukan tanpa kritik. Mereka dituding mencoreng seni tarling. Bahkan para pengkritik menyebut lagu maupun pertunjukan yang mereka tampilkan bukan seni tarling. Jadi saya menganggapnya ini lagu yang berbahasa Cirebon atau lagu yang berbahasa Dermayu, ya itu bukan tarling. Ya kalau pengen tarling ya konsepnya seperti awal, pakai gitar, suling, kendang tanpa ada alat musik. Nah, yang lain musik pakaiannya juga tidak seperti serombak ya, kayak penyanyi-penyanyi di luar tarling ya. Harapannya tetap bercirikan sinden Cirebon, pakai kebaya, pakai sarung. Iya. Benarkah yang di tengah digandrungi sebagian besar warga sepanjang pesisir Pantura saat ini bukan seni tarling? Sementara jika berdasar penggunaan alat musiknya, gitar dan suling, tetap ada dan dipertahankan. Ditarik ke belakang, sejarah tarling sendiri mulai dirintis pada tahun 1931. Saat dimana seorang ahli karawitan gending bernama Mang Sakim di Indramayu meracik alat musik gitar pemberian seorang komisaris Belanda kala itu. Gitar sebagai alat musik diatonis diubahnya untuk memainkan nada-nada etnis atau pentatonis yang bersumber pada seni karawitan tadi. Hingga kemudian skill pentatonis dari nada gitar ini kemudian berkolaborasi dengan alat musik suling milik Jayana, seorang seniman juga. Jadi tarling tidak monoton, gitar suling tapi ada vokalnya, ada dramanya. Dramanya sendiri di sini dialognya itu pakai lagu. Jadi kalau dialog pakai lagu, pakai nyanyian gitu. Nah, terus berkembang jadi booming. Tarling ini menjadi kesenian yang paling populer di wilayah. Itu sudah mulai kapan ada vokal itu? Iya, tahun 60 sampai 70 ya. Drama playnya. Iya, dan itu waditranya atau alatnya itu ditambah dengan kendang, dengan kutukan, dengan gong, ketrek, lebih semarak lagi. Akhirnya oleh seniman Indramayu, Ibu Hajah Daria, mencoba tarling, lagu-lagu tarling, strukturnya, komposisinya dibikin seperti dangdut. Jadi ada refnya. Ya. Muncul lagu seperti Manuk Darah Sepasang, Cibulan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kolaborasi dengan dangdut ya, perkawinan tarling dengan dangdut. Yang waktu itu namanya tarling dangdut atau tengdung, ya tengdung. Apa aja? Ya apa aja yang menurut saya kena di masyarakat. Sekarang kan di masyarakat kan suka yang lagu yang begini, ya udah saya ikut. Masyarakat sukanya lagu yang begini, saya ikut. Gimana cerita masyarakat kan? Gitu. Yang kira-kira kena aja, Mas. Oke, berarti lihat selera pasar. Iya, selera pasar. Iya. Itu konsep saya emang ada kayak gitunya. Kadang-kadang penonton itu jenuh dari jam 11 sampai jam setengah 4. Lagu-lagu aja, ya nyanyi-nyanyi aja. Kan jenuh. Jadi kita dikasih lawakan sedikit gitu. Biar penonton bisa ketawa. Bisa biar ikut senang. Oh, tadi silang kasih urip bae, Pra. Ai, tadi sampai itu cepet tuh. Apa sih? Dosua pangaribuan. Dosua pangaribuan. Oh, iya. Kalau masalah tema aku sih relatif ya. Kita ngikutin ini aja, zaman aja, ngikutin pasaran aja. Cuman lebih ke punya ciri khas sendiri gitu. Saya lebih banyak musik tarlingnya gitu, nggak ikut-ikutan kayak di rock atau di modifikasi musiknya atau apa.
saya enggak, tetap di jalur saya gitu. Oh, Sirapista ya ini. Tak dipungkiri, seiring perkembangan zaman sebuah kesenian tidak bisa kaku. Pasalnya kesenian termasuk seni tarling memiliki penikmat pada zamannya. Mungkin saja masa ini yang digandrungi adalah tarling ala Dewi Kirana, Sri Avista, Diana Sastra, dan sederet artis lainnya. Harapan kepada teman-teman seniman, kita tetap identitas kita jaga sebagai seniman Cirebon, seniman Indramayu, seniman Subang, Brebes, wilayah Pantura. Kita jaga koordinat, kemasannya yang kita itu aja main di kemasan lah gitu. Pengemasan seni ya. Asal rasanya, akarnya tidak hilang. Saya harapkan supaya tarling itu sampai akhir zaman mudah-mudahan masih tetap ada.